异火焚身，经过中州的浩劫，就此结束吧。Halo semua, kali ini kita akan bahas Battletoads The Heaven season yang akan rilis mengenai kepergian Xiaoyan dari Kekaisaran Jiama. Sebelum itu gue mau ngingetin bahwa video ini berisi spoiler season yang akan segera tayang. Jadi mohon dimaklumi jika antara narasi dan video tidak ada kecocokan sama sekali. Kuy, kita kupas ceritanya. Di season sebelumnya, yakni spesial perjanjian 3 tahun, seperti yang kita tahu, Xiaoyan berlari dari kejaran pasukan sekte Mystic Cloud. Di akhir pelariannya, ia bertemu Yafei yang memberi peta dan Yun Yun yang melepas segel Yun San dari tubuhnya. Nah, dari sinilah perjalanan Xiaoyan meninggalkan Kekaisaran Jiama pun dimulai. Bermodalkan peta dari Yafei, Xiaoyan pun segera melangkah pergi. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di kota Daling yang terletak di wilayah barat laut Kekaisaran Jiama. Terlihat lalu lalang yang sangat padat memenuhi gerbang kota. Hal itu dikarenakan banyaknya transaksi yang terjadi di kota Daling. Karena lokasi yang bersebelahan dengan pegunungan hewan buas, maka banyak pemburu dan tentara bayaran di sana. Terlihat ada beberapa orang di gerbang masuk yang berhasil menangkap buruan binatang ajaib, namun mereka kehilangan beberapa anggotanya. Kemudian salah seorang menggerutu karena monster yang berhasil mereka tangkap tidak memiliki inti monster. Jika saja ada inti monster di dalamnya, maka mereka akan mendapat cukup uang guna membeli metode ki tingkat tinggi di rumah lelang. Kemudian salah seorang lagi berkata bahwa jika ingin metode hal tersebut, pergi saja ke sekte Mystic Cloud. Dengan sedikit informasi, maka akan mendapat metode ki tingkat tinggi. Bukan hanya itu, bahkan sekte Mystic Cloud juga akan memberi kesempatan bagi mereka untuk menjadi murid di sana. Perkataan tersebut segera dibantah oleh rekannya yang lain, mengingat siapa orang yang dicari oleh sekte Mystic Cloud. Ya, Xiaoyan. Orang misterius yang memenangkan pertemuan alkemis menyerang sekte Mystic Cloud, membunuh Yunleng yang berada di kelas Dowang. Bahkan, ia berhasil kabur tanpa cedera dari Yun San yang seorang dozong, terlebih dengan usia yang masih sangat muda. Kemudian, salah seorang berkata bahwa sejak kehancuran tersebut, sekte Mystic Cloud menyebar pasukan di pelosok Jiama untuk mencari keberadaan Xiaoyan dan mereka pun pergi. Tak lama terlihat sosok yang keluar dari hutan dengan menggunakan jubah dan topi petani yang bayangan topinya menutupi separuh dari wajahnya. Pria itu ternyata Xiaoyan yang sedari tadi mendengar semua perkataan para pemburu. Setelah 18 hari perjalanan menggunakan rute memutar agar terhindar dari orang yang mencarinya, akhirnya ia pun sampai di depan gerbang kota Daling. Melihat gerbang yang menjulang, Xiaoyan berpikir bahwa dengan berhasil melewati penjagaan di gerbang tersebut, maka ia akan tiba di perbatasan Kekaisaran Jiama. Diceritakan dalam perjalanannya, Xiaoyan mengalami banyak kesulitan ketika melewati pegunungan binatang buas. Walaupun piton penelan surga berada di sisinya, namun banyak binatang buas yang sama kuat, bahkan lebih, yang membuat mereka kewalahan. Beruntungnya, roh Yao Lao yang kelelahan akhirnya pulih dan Xiaoyan sangat merasa senang. Hal itu pun membuat Xiaoyan bisa merasa sedikit lebih tenang dan mulai melangkah. Selain itu, dalam perjalanan menghadapi banyak binatang buas dan obat yang tersisa dalam tubuhnya, tanpa disadari, Xiaoyan berhasil naik ke Dadoushi bintang 4 dalam waktu singkat. Di sini Xiaoyan pun mulai memahami beberapa bagian dari teknik rahasia yang ia pelajari, yakni 3 perubahan misterius api surgawi. Dikatakan setelah Xiaoyan berhasil menguasainya, maka ia akan kesulitan mencari lawan di kelas Dadoushi atau bahkan lebih. Setelah itu, Xiaoyan pun berjalan lebih dekat ke gerbang dan mengikuti antrian untuk masuk. Saat yang bersamaan, Xiaoyan melihat kertas putih yang ternyata bergambar 2 sosok, yakni dirinya yang asli dan dirinya ketika ia menjadi Xian Xiao. Seketika Xiaoyan pun berpikir, apakah mungkin keluarga Kekaisaran Jiama membantu Yun San dalam pencarian dirinya? Xiaoyan pun terus maju dalam antrian selangkah demi selangkah hingga di satu sudut kecil ia melihat unit patroli yang ngantuk di tembok kota.
Xiaoyan pun memanfaatkan hal tersebut untuk terbang melewati tembok yang dijaga petugas tersebut dan berhasil. Xiaoyan lanjut berjalan santai sambil memikirkan cara untuk mencari informasi tentang sekte Mystic Cloud di sini. Tiba-tiba suara Yaolo terdengar dan memerintahkan Xiaoyan untuk segera pergi secepat mungkin. Yaolo lanjut menjelaskan bahwa Kekaisaran Jianan terletak di persimpangan antara dua kerajaan besar. Meskipun terlihat damai, namun sesungguhnya banyak hal yang harus diwaspadai. Setelah keluar Kekaisaran Jiama, Xiaoyan harus benar-benar siap menghadapi kekacauan yang ada di Jianan. Yaolo lanjut mengingatkan persediaan obat Xiaoyan yang mulai menipis dan mengajaknya untuk pergi ke rumah lelang terlebih dahulu. Singkat cerita, Xiaoyan pun sampai di rumah lelang yang merupakan cabang dari keluarga Mid-Earth. Xiaoyan melihat sekeliling kemudian menuju ke satu tempat yang bertuliskan penerimaan VIP. Xiaoyan pun masuk ruang VIP kemudian menunggu pesanan obatnya untuk disiapkan. Setengah jam berlalu, sebagian besar obat yang diperlukan pun telah didapat, kemudian ia pun pergi. Xiaoyan pun menyusuri jalan yang langsung menuju perbatasan dan ada 3 benteng yang harus ia hadapi. Benteng pertama dan kedua tidaklah bermasalah, namun benteng ketiga lah yang harus ia waspadai. Puluhan ribu tentara ditempatkan di sana dan dipimpin oleh mantan tetua sekte Mystic Cloud bernama Meng Li yang berada di tingkat Dowling. Xiaoyan yang menyadari bahwa dengan adanya peraturan dilarang terbang di sekitar benteng penting pun membuat ia kesulitan. Singkat cerita, Xiaoyan pun berhasil melewati 2 benteng tanpa kendala sedikit pun. Tersisa benteng terakhir yang merepotkan bernama Gerbang Zengui. Xiaoyan pun memperhatikan gerbang tersebut dari lereng gunung sambil memikirkan cara melewati gerbang tersebut. Setelah lama memperhatikan, Xiaoyan pun melihat segerombolan tentara bayaran. Seketika itu Xiaoyan teringat bahwa dalam kerumunan tersebut kegaduhan akan sangat disenangi oleh mereka. Hal itu dikarenakan pola hidup mereka yang sering berdiam di Black Corner region. Tempat tersebut dikatakan bebas tanpa adanya aturan dan yang menentukan kekuasaan adalah kekuatan. Xiaoyan pun bergegas masuk di kerumunan yang berkisar 100 orang tersebut. Semakin lama mereka pun mendekati gerbang kota hingga akhirnya 2 orang keluar dari kerumunan dan menghampiri penjaga. Terlihat mereka berbincang-bincang hingga akhirnya salah seorang dari mereka memberi sesuatu kepada penjaga. Si penjaga pun hanya tersenyum lalu mempersilahkan mereka untuk masuk. Xiaoyan pun seketika merasa lega karena dapat masuk tanpa melalui pemeriksaan. Namun semua itu sirna ketika seorang pemuda yang merupakan pemimpin pasukan datang. Pemuda itu menanyakan siapakah orang yang memperbolehkan mereka untuk masuk dengan mudah. Si penjaga pun memohon ampun kepada pemuda yang ia sebut Tuan Muda Meng La. Kemudian Meng La memerintahkan prajurit yang ia bawa untuk memeriksa mereka satu persatu sambil mengeluarkan gambar Xiaoyan. Kewaspadaan Xiaoyan pun meningkat dan bersiap dengan kondisi terburuk yang akan ia dapat. Satu persatu dari mereka pun diperiksa Meng La dengan sangat teliti. Tatapan Meng La menyapu sejumlah budak di mana Xiaoyan ada di dalamnya. Dengan insting yang sangat tinggi walaupun hanya di tingkat dose, tatapan Meng La langsung menuju seorang berjubah hitam dan memintanya untuk membersihkan wajah. Meng La pun memiringkan kepala memperhatikan pria tersebut dengan seksama. "Tangkap dia! Dia adalah Xiaoyan!" ucap Meng La kepada prajurit. Seketika Xiaoyan tersenyum dingin sambil menghampiri Meng La dengan sangat cepat. Tangannya seperti cakar elang dengan kecepatan seperti kilat menghantam dada Meng La. Darah pun keluar dari mulut Meng La dan membuat wajahnya seketika menjadi pucat. Para prajurit pun tak tinggal diam lalu melemparkan tombak ke arah kepala Xiaoyan dengan doki aura pembunuh yang hebat. Xiaoyan pun berhasil menghindar kemudian sedikit mundur menjauhi prajurit. Suasana pun berubah ketika semua mata tertuju pada Meng La yang dikatakan generasi muda terbaik tapi dapat terluka parah hanya dalam 1 kali serangan oleh Xiaoyan. Terlebih mereka semua masih ingat dan kaget karena orang yang telah membunuh Yunleng berada tepat di depan mereka. Banyak dari mereka yang teringat hadiah yang akan diberikan sekte Mystic Cloud untuk informasi keberadaan Xiaoyan. Ya, metode Xuan kelas tinggi yang setara dengan ratusan ribu koin emas membuat mereka rela mempertaruhkan hidup dan melihat tajam ke arah Xiaoyan. Meng La yang terluka menegaskan kepada Xiaoyan bahwa ia takkan bisa kabur dengan puluhan ribu tentara di Zengui.
Xiaoyan balik bertanya bahwa bukankah prajurit Zhenggui di bawah kekaisaran dan sejak kapan menjadi anjing pesuruh dari Mystic Cloud? Bukankah jika keluarga kekaisaran tahu maka ayah Mengla akan dihukum dengan sangat berat? Mendengar hal itu, para prajurit pun terkejut dan menjadi ragu karena memang mereka adalah tentara kekaisaran yang tak ada hubungannya dengan sekte Mystic Cloud. Jadi secara umum menangkap Xiaoyan merupakan suatu hal yang ilegal bagi mereka. Tak lama, terdengar suara lantang dari belakang prajurit dan memperkenalkan diri. Ia adalah Mengli, wakil komandan di gerbang Zhenggui, kemudian mengatakan bahwa Xiaoyan telah melanggar aturan dan masuk secara ilegal ke kota penting. "Kau Mengli, anjing dari sekte Mystic Cloud," ucap Xiaoyan sambil memperhatikan Mengli. Xiaoyan di sini mengira dari doki yang ia rasakan, Mengli setidaknya berada di tingkat Dowling bintang 2 atau bintang 3. Tak lama Mengli memerintahkan ratusan prajurit yang ia bawa untuk menangkap Xiaoyan. Xiaoyan pun tak tinggal diam dan langsung mengeluarkan senjata dan aura membunuh yang dahsyat. Melihat itu, Mengli hanya tersenyum karena ternyata Mengli sudah diberitahu Yunsan bahwa Xiaoyan sedang terluka parah akibat pertarungannya dengan Yunsan. Saat semua prajurit akan menyerang Xiaoyan, tiba-tiba turun sebuah pagoda menghantam tanah di depan Mengli dan muncul seorang lelaki kekar. Lelaki itu segera memarahi Mengli dengan berkata bahwa jika ingin menjadi penjilat sekte Mystic Cloud, jangan di sini. Ia lanjut memerintahkan prajurit untuk segera mundur dan tanpa ragu, prajurit pun menuruti pria yang mereka sebut komandan tertinggi Muti. Setelah itu, Muti mengungkapkan kekagumannya kepada Xiaoyan yang hanya seorang bocah namun dapat mempermalukan sekte Mystic Cloud. Jika bukan karena statusnya sebagai komandan, ia sangat ingin sekali mengundang Xiaoyan untuk minum-minum bersama. Xiaoyan pun berterima kasih dan sedikit merasa lega karena Muti terlihat tidak memiliki kebencian terhadap dirinya. Muti berkata bahwa Xiaoyan tak perlu berterima kasih karena ini memang tugasnya. Beruntungnya, perintah dari sekte Mystic Cloud tidak diakui para pejabat, jadi ia takkan menahan Xiaoyan. Muti lanjut menegaskan jika Xiaoyan bisa lepas dari Mengli, maka tak akan ada lagi yang dapat menghalanginya untuk pergi. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun berkata kepada Mengli bahwa jika ia ingin menangkapnya demi imbalan dari Mystic Cloud, silahkan maju sendiri. Mengli pun kesal dan dengan sombong berkata bahwa ia akan membunuh Xiaoyan saat itu juga. Namun dalam hatinya, Mengli sedikit merasa takut mengingat Xiaoyan lah yang telah membunuh Yunleng dan membuat Yunsan terluka serta menghancurkan sekte Mystic Cloud lalu berhasil kabur. Nah, itu dia Battle Through the Heaven Season 6 episode 1 sampai dengan 4 yang udah kita rangkum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta share video ini dan nyalain lonceng supaya kalian gak ketinggalan update dari Battle Through the Heaven berikutnya. Terima kasih sudah nonton dan have a nice day.